Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kak Sugeng akan bahas SNBP ya teman-teman. Di sini bagi teman-teman yang kelas 12 atau yang kelas 11 ingin tahu gitu ya, boleh silahkan tonton aja. Oke, di sini Kak Sugeng akan memberitahukan dulu ya mekanisme lah ya, bisa dibilang mekanisme di tahun 2022 kemarin dan juga 2023 yang akan sekarang dilakukan. Nah, tentu teman-teman di 2022 tentu hanya 6 mapel yang diperhitungkan. Kalau IPA ya Indo Inggris, Matematika Fisika Kimia Bio, IPS Indo Inggris, Mat Eko Geo Sos. Bahasa Indonesia ini. Kemudian indeks siswanya ya, nanti nilai rata-rata raport semester 1 sampai 5 gitu ya. Terus prestasi siswa bisa dibilang ya sertifikat, terus portofolio kalau misalnya jurusannya perlu portofolio. Tidak ada tambahan mapel pendukung. Nah, bedanya di 2023 ya, itu memperhitungkan seluruh mata pelajaran ya. Teman-teman harus ingat seluruh mata pelajaran. Nah, lalu nanti dapat indeks siswanya, nilai rata-rata raport itu seluruh mata pelajaran. Ingat-ingat dari semester 1 sampai 5. Nah, di sini ada ketentuannya minimal 50% gitu ya. Jadi bisa aja sebetulnya 60% gitu kan. Nah, tapi kita ambil aja minimal misalnya 50. Dan ada komponen maksimalnya itu penggali minat ya. Ini maksudnya ya nanti nilai raport dari 2 mapel pendukung tuh. Kemudian prestasi siswa dan portofolio. Nah, ini maksimalnya 50%. Kemudian nanti ada tambahan mapel pendukung. Nah, di video kali ini Kak Sugeng akan bahas mapel pendukungnya ya. Kalau misalnya perhitungannya nanti di video selanjutnya. Kalau video ini rame, Kak Sugeng akan lanjut gimana cara mekanisme perhitungannya ya. Tulis aja di kolom komentar teman-teman. Kak Sugeng ayo lanjut ke perhitungan SNMPTN. Boleh gitu ya, langsung aja. Di sini berarti teman-teman harus wajib tahu dulu nih mata pelajaran pendukungnya. Nah, Kak Sugeng langsung aja ini berdasarkan keputusan ya Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia di 2022 nih. Nah, tentang apa? Mata pelajaran pendukung program studi untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, teman-teman di sini bacanya gini ya. Kalau teman-teman ingin misalnya jurusannya seni, sejarah atau linguistik, pokoknya yang ini misalnya, misal seni deh. Nah, teman-teman taruhlah teman-teman nggak kurikulum merdeka ya. Kalau merdeka ya ini. Tapi kalau teman-teman kurtilas ya IPA, kalau dari IPA teman-teman ya pendukungnya ya seni budaya gitu ya. Kalau dia kamu teman-teman sejarah ya sejarah Indonesia gitu. Kalau IPS seni budaya sejarah, sama ya, hampir sama. Dan kalau dari bahasa ya seni budaya gitu ya. Ini untuk yang humaniora itu kayak gitu. Lanjut lagi ada nih. Misalnya teman-teman ingin ke ekonomi nih. Ya, tapi teman-teman dari IPA, gimana caranya? Ya matematikanya, itu mata pelajaran pendukungnya. Dari IPS ya tentu ekonomi gitu ya. Dari bahasa matematika gitu. Misalnya teman-teman psikologi. Nah, dari IPA-nya ya matematika, dari IPS-nya sosiologi kan ada ya. Kemudian atau matematika. Misalnya teman-teman ingin masuk kimia nih, ini dari IPA ya, kimia. Tapi teman-teman dari IPS, ya apa? Matematikanya. Gitu. Itu mata pelajaran pendukungnya. Misalnya teman-teman ingin biologi, dari IPS-nya ya matematika gitu ya. Nah, dan seterusnya. Silakan nanti screenshot atau baca lagi. Oke, untuk teman-teman ingin misalnya ke matematika ya tentu matematika gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ingin apa nih? Komputer nih, ya matematika juga kalau IPS. Kalau IPA ya matematika dari kelompok peminatan gitu. Terus teman-teman juga bisa arsitektur dari matematika ya. Oke, bisa lanjut lagi ya. Nah, teman-teman menarik di sini Kak Sugeng sebenarnya ingin yang ke kedokteran mana ya? Ini silakan di screenshot aja ya. Tinggal dibaca ke kedokteran. Ini kesehatan nih. Misalnya nah kedokteran ilmu dan sains kedokteran misalnya. Dari IPS-nya apa? Matematika. Dari IPA tentu biologi dan kimia tuh. Kemudian misalnya teman-teman ingin ke hukum. Nah, hukum ternyata dari IPA-nya adalah PPKN digedekan nih. Ini nilainya harus gede nih kalau mau peluang lolosnya gede. Kalau IPS ya tentu ada PPKN dan sosiologinya gitu ya. Nah, oke. Ya, itu
Di sini teman-teman misalnya ingin ke pariwisata. Kalau dari IPA ya matematikanya, IPS ya ekonomi. Ya itu mata pelajaran pendukungnya. Di sini juga ya kalau misalnya teman-teman ingin ini teknologi pangan gitu ya, dari IPS-nya matematika. Emang berarti matematika itu teman-teman harus tinggi. Nah, gitu paling.